Maka kalau kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah secara benar, kita akan melakukan kegiatan seperti halnya kita berbisnis yang akan menyelamatkan kita dari siksa neraka. Ini kewajiban kita yang pertama. Berarti orang beriman wajib taat seruan Allah dan Rasulullah. Harus menetapkan apa? Sami'na wa ata'na. Pertanyaannya, apa civil effect, dampak balik yang kembali kepada orang mukmin yang siap menaati perintah dan menjauhi larangan? Wa ulaika humul muflihun. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk hasil yang maksimal dalam menyaksikan video ini dapat menggunakan headset, earphone, atau alat bantu dengar langsung lainnya. Sudah, mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fayaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, dari makhluk yang sebangsa dengan kamu, yakni manusia. Namun dia diberi kehebatan-kehebatan. Azizun alaihi ma'anittum, dia benar-benar merasa berat. Ma'anittum, apa saja yang kalian derita. Rasul merasakan penderitaan kamu. Harisun alaikum, dia mendambakan, mengharapkan agar kamu benar-benar menjadi orang baik sehingga menjadi selamat. Bil mu'minina raufur rahim, kepada semua orang-orang yang beriman dia amat berbelas kasih dan sayang. Shadaqallahul azim. Ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat, jamaah Masjid Asy-Syarif, wafaqakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini, hari Sabtu pekan pertama 5 Desember 2020 miladiyah, yang bertepatan 19 Rabi'us Tsani atau 19 Rabiul Akhir tahun 1442 Hijriah, kita dapat hadir kembali memenuhi seruan Allah untuk memakmurkan masjid dalam paket amaliyah ta'abudiyah. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal soleh dan ibadah terbaik kita hari ini, yang siap menghantarkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang soleh. Sebab itu mari kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukru lillah. Yang kedua, salawat serta salam sama-sama kita panjatkan kepada Nabi Agung Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah.
Bapak Ibu jamaah sekalian, wafaqakumullah. Untuk kajian tafsir Al-Quran tematik pada pagi hari ini, kita akan menyambung lanjutan dari tema pokok bahasan bulan lalu, yakni wajibuna nahwar rasuli sallallahu alaihi wasallam, kewajiban kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada bulan lalu sudah saya hantarkan di muqaddimah bahwa kita ini amat sangat beruntung dan wajib bersyukur kepada Allah karena telah diutus Nabi kita yang hebat. Kalaulah seandainya Nabi itu dipilih dari orang Indonesia, yang memang salah satu kelemahan orang Indonesia ini adalah mudah terpengaruh. Dalam penelitian beberapa puluh tahun yang silam yang dilakukan oleh para peneliti dari berbagai dunia Islam, yang pernah diterbitkan oleh Rabitatul Alamil Islamiyyi, Ikatan Dunia Islam, dari 65 negara yang penduduknya beragama Islam. Dilakukan penelitian selama beberapa tahun, ternyata Indonesia ini urutan kelima dari 65 negara yang paling mudah terpengaruh dengan segala apa yang terjadi, sehingga dengan mudah meninggalkan ajaran Islam, sehingga tidak punya kekuatan dalam mempertahankan akidah Islam. Ini berdasarkan data penelitian yang pernah diterbitkan oleh Rabitatul Alam Al-Islami. Seandainya Rasul itu diambil dari orang Indonesia yang mudah plin-plan, karena memang Allah sudah menyatakan wa minan nasi may ya'budullaha ala harf fa in asabahu khairun itma'an nabih wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Namun Allah Maha tahu tanpa melibatkan hambanya dalam menentukan pilihan. Tidak seperti di kita menentukan calon pemimpin melalui pemilu. Apakah pemilu kepala daerah yang akan terlaksana di daerah kita pekan depan tanggal 9 Desember, maupun melalui pemilu presiden, pemilihan presiden, pemilihan umum anggota legislatif, itu sering terjadi salah pilih karena yang memilih manusia. Tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Mustafa, orang yang dipilih. Kenapa orang yang dipilih? Dalam penetapan Muhammad ibnu Abdillah sebagai utusan Allah tidak melibatkan manusia, langsung otorisasi Allah melalui malaikat Jibril menurunkan ayat-ayat Al-Quran. Maka disitulah Nabi Muhammad resmi menjadi Rasul. Karena itu atas pilihan Allah, kehebatan tidak pernah ditandingi. Ini semua sudah saya sampaikan pada pembahasan bulan yang lalu. Sekarang ini kita langsung masuk poin. Apa kewajiban kita sebagai orang Islam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Antara lain kewajiban kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pertama adalah al-imanu bihi. Siapapun kita, apapun profesi, status sosial, jabatan kita, suka atau tidak suka,
tau'an au karhan, kita wajib mengimani bahwa Nabi Muhammad itu benar-benar utusan Allah. Pertanyaannya adalah, apa Pak civil effect, dampak balik yang akan kembali kepada kita manakala kita mengimani Rasul? Mari kita lihat di dalam Al-Quran surah As-Saff urutan surah ke-61 ayat 10 dan 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini Allah yang menegaskan, hai orang-orang yang beriman. Berarti informasi ini berlaku bagi semua orang yang beriman, apakah yang ada di Indonesia maupun yang ada di Jazirah Arab, tanpa terkecuali siapapun kita. Hal adullukum, maukah kamu aku tunjukkan, maukah aku tunjukkan kepadamu, ala tijarotin, terhadap suatu kegiatan bisnis, perdagangan. Ini dalam ilmu bahasa Arab tasbih. Tasbih itu penyerupaan sesuatu yang satu yang susah untuk difahami diserupakan dengan sesuatu yang gampang difahami. Maukah kamu aku tunjukkan suatu kegiatan perdagangan bisnis, tunjikum min adzabin alim, yang dengan bisnis itu dapat menyelamatkan kamu dari siksaan yang amat sangat pedih. Ini tunjikum min adzabin alim adalah jumlah itu kalimat dalam bahasa kita. Tunjikum jumlah fi'liyah, kalimat yang diawali dengan kata kerja. Posisi di dalam ayat ini berada setelah tijarotin. Tijarotin itu isim nakiroh. Menurut ketentuan gramatika bahasa Arab, kalau ada jumlah terletak setelah isim nakiroh, maka itu posisi i'rabnya menjadi na'at jumlah, sifat. Perdagangan yang apabila kamu lakukan mesti akan menyelamatkan kamu dari siksa api neraka. Artinya perdagangan yang kamu akan terhindar dari kegiatan-kegiatan yang haram, perniagaan yang menghindarkan kamu dari kegiatan yang syubhat, perdagangan yang dapat menyebabkan kamu aman dan selamat dari siksa. Berarti perniagaan yang kamu lakukan akan membawa kamu kepada kesuksesan, kebahagiaan, keuntungan sejati. Apakah itu? Nah ini jawabannya. Tu'minuna billahi, kamu selalu beriman kepada Allah wa rasulihi, dan beriman pula kepada Rasulnya. Mari kita lihat Pak, dalam bahasa Arab itu wa rasulihi, wawu dalam ayat ini adalah wawu atfin, wawu yang tugasnya secara khusus menggandengkan posisi kata sesudah rasulihi dengan kata sebelumnya yaitu billahi. Keimanan orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya tidak boleh dipisahkan. Tidak boleh hanya beriman kepada Allah tanpa beriman kepada Rasul. Demikian pula tidak boleh beriman kepada Rasul saja, tidak beriman kepada Allah.
Sehingga keimanan orang beriman kepada Allah dan Rasul harus balance. Tidak boleh meragukan sedikit pun. Ada kejelekan Nabi, enggak boleh. Sehingga kita hanya percaya Nabi dari sisi yang ABCD, enggak boleh. Totalitas keimanan kita kepada Nabi sama dengan totalitas keimanan kita kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa kalau kita orang beriman tanpa reserve, tanpa ada sedikit kelemahan dan kekurangan, beriman kepada Allah dan Rasul. Dengan ketetapan ayat ini menunjukkan bahwa keimanan kita kepada Rasulullah ini menjadi tidak boleh ditawar-tawar. Kalau mengambil istilah orang sekarang, keimanan kepada Allah dan Rasul harga mati. Bukan hanya NKRI harga mati. Sebab kalau hanya NKRI harga mati, banyak yang ngibul. Buktinya, ayo, Papua sudah, naudzubillah min dzalik. Timur sudah lewat beberapa tahun yang lalu, pecah. Sekarang walau a'lam kebenarannya, yang jelas sekarang sedang muncul di permukaan bahwa Papua kan sehingga sedang ada di ujung tanduk. Apakah benar ini akan dipertahankan oleh pemerintah kita dengan menumpahkan darah jiwa apapun menjadi negara kesatuan Republik Indonesia kah? Wallahu a'lam. Kita berdoa saja mudah-mudahan benar. Tapi kan ada proses yang menyebabkan galau. Tetapi kalau keimanan kita kepada Allah dan Rasul harga mati, supaya apa yang dicontohkan Nabi kita dalam berkata, dalam bertindak, dalam berperilaku, dalam mengeluarkan kebijakan, dalam menyelamatkan bangsa, negara dan umat ini, jangan ragu-ragu. Kenapa ini saya tegaskan? Mohon maaf, di Indonesia ini kan mengaku mayoritas orang Islam, sehingga orang-orang yang duduk dalam kepemimpinan negara, apakah pada tingkat legislatif, eksekutif dan lain-lain, tidak berani mendownload, mengeluarkan tindakan kebijakan yang diambil dari Rasul. Contoh kecil, ketika Rasulullah melakukan islah, rekonsiliasi antara tokoh-tokoh suku, ketika terjadi konflik hanya masalah kecil kelihatannya, naruh batu hitam Al-Hajar Al-Aswad, ketika Ka'bah dilakukan renovasi, batu hitam yang kecil-kecil sejempol-sejempol itu diambil, diamankan, maka setelah direnovasi terakhir ingin mengembalikan batu hitam ke Ka'bah. Hanya urusan itu konflik Pak, bertikai, karena masing-masing kepala suku mengklaim kami yang lebih berhak, suku kami lebih pantas, bertikai, hampir bunuh-bunuhan. Tetapi akhirnya ketika dalam pengambilan keputusan diserahkan oleh sosok yang bernama Muhammad ibnu Abdillah, kemudian Rasulullah siap menerima tugas itu, Rasulullah menggelar apa ini namanya sorban, batu hitam beberapa biji ditaruh di atasnya, diambil dari tempat pengamanan, dibawa ke dekat Ka'bah, melibatkan perwakilan dari pemimpin suku yang sebelumnya nggak ada pemikiran seperti itu. Lalu setelah diwakili para pemimpin suku semuanya membawa sorban yang di atasnya ada
batu hitam dari tempat pengamanan ke dekat Ka'bah. Setelah sampai di situ Rasulullah bilang, bapak-bapak dan saudara-saudara, karena panjenengan semua sudah saya berikan kepercayaan membawanya, saya belum dapat bagian itu, bolehkah engkau izinkan aku memindahkan batu ini, saya tempelkan ke Ka'bah? Ahlan wa sahlan, monggo ya Rasulullah Muhammad. Maka dari situlah contoh yang sederhana menyelamatkan pertikaian, tidak jadi pertumpahan darah. Kenapa? Rasulullah jenius mengambil sebuah kebijakan dengan sharing dan tanpa ada yang dipilih kasih. Nah, di Indonesia kan enggak. Kelompok tertentu dikasih peluang fasilitas yang hebat, kelompok yang tertentu dibinasakan. Ini kan realita. Kenapa sih enggak mau mendownload apa yang menjadi kehebatan Nabi? Justru yang diikuti selalu mengambil contoh dari orang-orang manusia biasa tanpa pernah mengambil contoh daripada Rasul. Padahal para ulama sudah menyatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, dalam setiap kesempatan mengambil dari surah Al-Ahzab ayat 21 itu. Maka kalau kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah secara benar, kita akan melakukan kegiatan seperti halnya kita berbisnis yang akan menyelamatkan kita dari siksa neraka. Ini kewajiban kita yang pertama. Tidak boleh tidak. Yang kedua, orang yang beriman wajib membenarkan apa yang disampaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya harus kita benarkan karena Nabi Muhammad memiliki kompetensi yang tidak bisa dimiliki oleh manusia manapun, yaitu sidqun, kebenaran, kejujuran. Kan Nabi memiliki 4 sifat yang menyatu di dalam diri Rasul menjadi sebuah kompetensi. Sidik, amanah, tablik, fatonah. Sidik artinya jujur, benar. Apa yang dilakukan Nabi mesti benar. Apa yang disampaikan Nabi mesti benar. Enggak ada yang salah. Kalau akan terjadi kesalahan, sudah langsung ditegur oleh Allah. Amanah, mampu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Profesional. Tablik, mampu menyampaikan, transparan, tidak pernah ada yang diumpet-umpetin. Fatonah, tapi jangan ditambah Ahmad. Yang keempat apa Pak? Ahmad Fatonah, sudah di penjara. Fatonah, cerdik, cerdas, cendekia, hebat, visioner. Nah, maka apapun yang disampaikan, apapun yang dicontohkan, apapun yang diajarkan, kita wajib membenarkan. Enggak boleh meragukan. Mana dasar hukumnya bahwa orang beriman wajib membenarkan apa yang disampaikan? Di dalam Al-Quran surah Az-Zumar urutan surah ke-39 ayat 33, walladzi jaa bisidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Walladzi jaa bisidqi, orang yang membawa kebenaran. Siapa orang yang membawa kebenaran itu? Rasulullah. Apa yang dimaksud kebenaran? Ayat-ayat Al-Quran ini dibawa oleh Rasul melalui malaikat Jibril langsung dari yang punya alam jagat raya, yaitu Allah. Bukan SK dari anggota Dewan. Presiden kan diangkat oleh DPR. Kalau sekarang di kita kan itu udah mentok tuh. Lawang SK dari DPR itu prestisius.
SK dari Presiden, Haji Rahmat mendapat piagam bintang berapa Pak Rahmat? Bintang 7. Itu mah puyer. Iya kan? Bintang maha apa? Wah keren itu, bangga. Baru SK dari manusia siapapun. Nah ini SK dari Allah, langsung malaikat Jibril 114 surat. Setelah diurutkan menjadi 30 juzuk, bukan 30 juz. Nah ini di Indonesia ini sering banyak salah kaprah ini. Mas, kue apal pirang juz? Oh banyak. Juz alpuka, juz milon, juz blimbing. Itu kalau juz. Juzuk, juz'un. 30 juzuk. Urutannya surah Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Itu semua adalah berita, informasi, pelajaran. Semua apa yang dikeluarkan oleh Allah, malaikat Jibril, Nabi Muhammad. Ada yang langsung tanpa melalui malaikat Jibril, langsung menghunjamkan ke dalam diri Rasul. Rasul mengucapkan dalam sebuah perkataan ataupun perbuatan. Itulah yang namanya hadis. Nah, Rasulullah menyampaikan kepada umatnya, ada yang berupa ayat Al-Quran, ada yang berupa hadis Nabi. Maka itu semua yang dibawa Rasul benar. Kita nggak boleh sanksi. Kalau sama manusia boleh sanksi Pak, tapi kepada Rasul tidak boleh. Tuh, kenapa? Ya hebatnya yang kemarin pada bulan lalu saya sampaikan itu kan. Wasaddaqa bihi. Nah ini dia, tuh yang warnanya merah. Wasaddaqa bihi, dan wajib membenarkan kepadanya, kepada apa yang dibawa oleh Nabi. Apa civil effect? Kalau kita membenarkan apa yang disampaikan Nabi, ulaika humul muttaqun. Mereka itu loh orang yang membenarkan apa yang dibawa Nabi, orang yang bertakwa. Kenapa? Dia akan mampu melakukan apa yang diajarkan Nabi, aman selamat dari kesalahan, aman selamat dari dosa, sehingga dia akan bahagia. Itulah bertakwa. Nah kayak begini kok nggak mau dilirik. Ketika sebelum menjadi kelompok para pejabat, bagaimana dulunya? Ketika menyampaikan informasi, hebat itu. Begitu masuk dalam lingkup, berbalik 180 derajat. Maka masyarakat nggak terima. Pengen ke Jakarta, jauh orang-orang yang ada di sana Pak. Ini kan kejadian nyata kan? Di seberang kita sana loh. Di bagian nyebrang Banyuwangi, nyebrang kali laut, baru sampai ke tempatnya. Karena mereka marah, sehingga secara nalar yang berbuat itu kan X. Mosok keluarganya di kampungnya kok digeruduk mau dibakar. Iya kan? Karena saking marahnya itu loh, apa yang disampaikan sebelum dan sesudah ke kelompok, ke area, ke lingkup di mana posisinya sekarang berbeda. Itu kalau manusia biasa Pak. Bagaimana ketika sosok yang menampakkan, mohon maaf, ya kan, islamiknya hebat, begitu sudah masuk dalam kelompok berbalik 180 derajat. Itu kalau manusia biasa. Alasannya macam-macam. Silahkan bisa pembenaran diri. Nanti kalau sudah idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, kemudian mencoba untuk negosiasi dengan malaikat Israel, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin, maka wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Nggak bisa ngeles lagi Pak, sekarang bisa ngeles. Ini saya sampaikan ini supaya umat Islam di Indonesia ini yang merasa mukmin punya kewajiban yang tidak boleh diabaikan.
ngikut atau tidak monggo, yang jelas inilah yang dikatakan oleh Allah. Yang ketiga, menaati semua perintah, menjauhi semua larangan. Menaati, lawang menteri aja taat kepada presidennya, aduh kayak apa kok, apalagi ini kepada yang punya alam. Allah punya wakil, rasulnya yaitu Rasulullah, masa nggak mau taat? Lawang kita menduduki posisi apapun lah, mau kepala bagian kayak supervisor kayak manajer kayak presiden direktur, taat kepada atasannya luar biasa. Iya toh? Para petugas menjabat apapun di profesi di kita sekarang, lebay Pak? Bagaimana enggak lebay? Coba urusan spanduk, urusan baleho, itu kan urusannya Satpol PP kan Pak. Yang urusan tentara itu kan harga mati itu NKRI. Mosok yang disono dilewatkan begitu, ngurusin kerjaan yang cecereme. Itu kan bukan pekerjaan tentara. Kalaupun alasannya pada takut, memang nggak bisa ngomong. Kenapa nggak ada koordinasi antara tentara dengan Satpol PP? Lo sanggup nggak itu? Kalau nggak sanggup, gua siap. Kan enak, main di selonong aja, bawa tanker lagi. Emangnya mau berperang? Kok ya takut sama baliho? Giliran di Papua malah nggak takut, sehingga sekarang menjadi persoalan. Ini kan karena apa? Karena rasa loyalitas kepada pimpinan atasan begitu tinggi. Nah sekarang suruh loyal kepada Rasulnya, yang merasa itulah yang membawa kita akan mendapatkan syafaat nanti, kok ya nggak mau noleh gitu loh. Ayo Pak, geblek apa enggak kira-kira itu? Logika mana Pak? Mana dasarnya? Apakah itu kata manusia? Enggak. Silakan dibaca Pak Ibu, surah An-Nur urutan surah ke-24 ayat 51-52. Innama kana qaulal mu'minin, perkataan orang-orang yang beriman. Mestinya orang-orang yang beriman itu ngomong bagaimana Pak? Idza du'u ilallahi wa rasulihi, ketika mereka diseru, diajak memenuhi seruan Allah dan Rasul, liyahkuma bainahum, supaya apa? Rasulnya memutuskan, menetapkan suatu ketetapan di antara orang beriman, maka orang beriman harus serempak ayyaqulu sami'na wa ata'na. Itu orang mukmin kalau diseru Allah dan Rasulnya harus sami'na wa ata'na, injih, nah gitu, siap, kami mendengar seruan dan kami ikut taat. Berarti orang beriman wajib taat. Seruan Allah dan Rasulullah harus menetapkan apa? Sami'na wa ata'na. Pertanyaannya, apa civil effect, dampak balik yang kembali kepada orang mukmin yang siap menaati perintah dan menjauhi larangan? Wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang yang sukses, beruntung. Tuh, untung. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu berbisnis, kan tadi kan kaitannya dengan bisnis, untung modalnya 10 juta. Setelah proses dagang dalam kurung 1 pekan, semuanya habis, mendapatkan 15 juta. Setelah dikurangin biaya-biaya, variable cost, fixed cost, jumlahnya 2 juta. Berarti kita mengeluarkan modal 10 juta, dapat uang 15 juta, dikurangin biaya macam-macam 2 juta, untungnya kan 3 juta.
Kenapa Allah menggunakan kata-kata beruntung? Supaya kita ini langsung connect, menangkap peluang keuntungan itu. Kalau kita ingin untung, ikuti, taati apa yang menjadi perintah Nabi, apa yang dilarang Nabi. Kan begitu. Nabi menyuruh jujur. Alaikum bisidqi. Hendaklah kamu berpegang kepada kejujuran, kebenaran. Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Kejujuran akan menuntun kamu berbuat baik. Wal birra yahdi ilal jannah. Kebaikan akan menuntun kamu ke surga. Kan itu kita ikuti. Nabi ngasih lawan katanya, iyyakum wal kadhiba, jauhilah dusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Dusta itu akan menuntun kamu jahat. Wal fujur yahdi ilan nar, kejahatan akan menuntun kamu ke neraka. Kan Rasulullah sudah memberikan dua pilihan. Pertama jujur, kedua dusta. Jujur akan membawa kebaikan, membawa ke surga. Dusta membawa ke kejelekan dan menuntun ke neraka. Kan mestinya itu jujur perintah Nabi kita ikuti, dusta larangan Nabi kita jauhi. Kan begitu, mestinya begitu. Dengan begitu kita beruntung. Tapi kan dilanggar semua, Pak. Nggak pernah di masjid dilanggar itu yang namanya kejujuran. Yang ada adalah kebohongan. Angka hitungannya sekian di markup, kemudian yang ini diperkecil, curang. Padahal curang itu akan berbahaya, yang akan membawa ke neraka. Tapi kan dilawan semua. Itulah realita orang Islam di Indonesia. Berani melanggar larangan Rasul, yang otomatis larangan Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, siapapun yang selalu menaati Allah dan Rasulnya, wa yakhshallaha, dan takut kepada Allah, wa yattaqi, dan dia bertakwa kepada Allah, faulaika humul faizun, mereka itulah orang-orang yang sukses dan menang. Di dalam Al-Quran, Pak, ada dua kata yang digunakan, aflaha yuflihu, humul muflihun, tuh ayat 51. Terus faza yafuzu, fauzun faizun, tuh ayat 52. Dalam ilmu bahasa Arab, beruntung menggunakan kata aflaha. Ini keberuntungan itu tidak terukur, jumlahnya melimpah ruah, sehingga orang yang melakukan secara kontinu apa yang menjadi perintah, dia akan selalu mendapat keberuntungan yang luar biasa. Sedangkan faza yafuzu, keberhasilan, keberuntungan, kemenangan yang dicapai setelah mengerahkan segala potensi. Dia memiliki kemampuan dilakukan secara maksimal, dia mendapatkan hasil, itulah namanya muflihun, faizun. Maka di dalam bahasa Arab, kalau ada orang musabaqah, al-faiz al-awwal, pemenang pertama. Berlomba itu kan mengerahkan potensi, Pak. Lomba tilawatil Quran, kayak lomba apapun, lomba itu adalah sebuah prestasi yang dicapai dengan mengerahkan segala potensi sumber daya yang dia punya, sehingga mampu memberikan yang terbaik. Menang, itu faizun. Itu bahasa Arab, Pak. Nah, orang yang menaati Allah dan Rasul, takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah dengan melakukan semaksimal mungkin, dia mesti faizun. Sedangkan orang yang memenuhi seruan Allah dan Rasul, perintah larangan diikuti, ditaati, maka dia akan beruntung. Berapa keberuntungannya tidak bisa terhitung. Ini loh, Pak, ayat Al-Quran dalam memberikan bimbingan kepada kita ini luar biasa. Lawang kita untung 3.000 aja seneng banget, untung 2 juta seneng banget, 100 miliar seneng banget, nggak pernah terhenti.
dalam jumlah. Sedangkan keberuntungan yang kita capai akibat kita melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan Allah dan Rasul tidak pernah terukur berapa banyak keberuntungan. Itu muflihun. Masa kita nggak tertarik, Pak? Geblek banget kalau ada menungso sing ngono kuwi. Nah, Pak Rahmat nggak tahu itu. Geblek banget ono menungso sing ngono kuwi. Terjemahin sendiri nanti. Nah, begitu juga Pak, nih di dalam surah Al-Hasyr surah ke-59 ayat 7, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu, apa saja yang dihadirkan Rasul kepadamu, apa saja yang diajarkan Rasul kepadamu, apa saja yang diberikan Rasul kepadamu, fakhudhuhu, ambil. Lawang keuntungan kok dibiarin. Geblek, Pak. Nabi menyampaikan itu kan supaya kita untung, supaya kita selamat, sukses. Kok nggak diambil? Geblek kita. Nah itu, fakhuduhu wa manahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang Rasul kepadamu, tinggalkan. Iyyakum wal kadhiba, tinggalkan dusta. Iyyakum wal ghisya, tinggallah yang namanya penipuan, pembohongan, tinggalkan. Kenapa? Wattaqullah innallaha syadidul iqab. Kalau kamu ngikutin Rasul, melaksanakan yang diajarkan, meninggalkan yang dilarang, maka kamu aman dari siksa Allah. Kenapa? Innallaha syadidul iqab. Allah itu apa? Sanksinya amat sangat dahsyat, siksaannya amat sangat berat. Ini kan punishment. Ini kan punishment itu. Masa dikasih punishment di sini kok masih juga melawan? Nggak apa-apa, saya siap masuk neraka. Nanti ketemu teman-teman para artis, nanti ngadain show di neraka. Ya Allah, itu kan manusia majnunah itu. Iya kan? Sudah membuka auratnya di mana-mana, masuk kolam renang berdua dengan seseorang yang lawan jenis. Setelah beberapa detik dibuka itu yang namanya kutang, habis itu dibuka yang namanya cancut. Kok seakan-akan heboh banget? Yang kayak begitu tidak ditangkap, pornografi malah dilindungi, rumahnya mau dibakar. Orang kayak begitu malah dijaga sama petugas keamanan. Orang yang berbuat maksiat, berbuat dosa malah dilindungi. Itulah di Indonesia. Iya kan? Giliran orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, malah dimusuhin, dicari terus kesalahannya. Seakan-akan ini akan menjadi musuh. Giliran kemaksiatan, kemungkaran dilindungi, Pak. Itulah keadaan realitas sekarang. Maka wajar di Indonesia nggak pernah gemah ripah jinawi, karena masyarakatnya dari pimpinannya udah kayak begitu, zalim semua itu. Ini kan realita. Sudah habis nggak begitu, nggak ditangkap, merasa dilindungin, ngoceh, nggak apa-apa, saya siap ke neraka. Lah neraka kok siap? Memangnya dia udah pernah survei ke sana, neraka itu enak? Karena sekarang masih hidup, masih dikasih kesempatan. Nanti begitu malaikat Israel datang, lo gue cekik lo, mati sekarang. Jangan dong, berikan aku kesempatan 2 hari. No way. Baru nggak bisa ngeles. Kalau sudah begitu nanti dia nggak bisa kemana-mana, Pak. Sekarang aja masih bisa ngeles. Naudzubillah min dalik itu. Udah ketangkep, macem-macem. Ini loh yang patut kita sadari. Juga surah Al-Ahzab 71, wa may yuti'illaha wa rasulahu, siapapun orang beriman yang menaati Allah dan Rasul, faqad faza fauzan azima, sungguh benar dia akan sukses dan beruntung yang cemerlang. Kita lihat, Pak, cara Allah menggunakan kata faza fauzan. Ini berasal dari kata faza
yafuzu fauzun. Fauzan dibaca nasab, didahului fi'ilnya. Ini maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak itu kepentingannya 2, 3 malah. Menguatkan, menerangkan, dan menyatakan jumlah. Fauzan aziman. Fauzan ini maf'ul mutlak dari kata faza. Benar-benar sukses, beruntung. Yang kesuksesnya itu bukan minimin, maximize. Aziman. Aziman itu yang amat sangat agung. Kita kan tahu Pak, rendah, sedang, tinggi. High, low, middle, high. Dalam ilmu manajemen ada top management, middle management, low management. Kalau sudah manajemen puncak, itu sudah maksimal. Keberhasilan aziman, keberhasilan yang mentok, yang kita sendiri nggak bisa ngitung. Nah, keberhasilan kesuksesan yang dahsyat itu haknya orang yang menaati Allah dan Rasul. Kalau bapak-bapak ingin dan ibu-ibu ingin sukses yang maksimal, taati Allah dan Rasul. Kan itu maknanya Pak. Jadi bukan hanya cecereme. Kalau keberhasilan karena berhasil jadi menteri 5 tahun, habis itu sudah masih senang lagi, diangkat lagi, udah. Ada masa Pak kalau keberhasilan di dunia, nanti di akhirat di sisi Allah dan Rasul nggak ada batas. Lah kok nggak mau dikasih yang kayak begini Pak? Masya Allah. Yang kelima, kewajiban kita mengikuti dan meneladani. Ini loh wajib. Kalau merasa orang beriman, apakah dia rakyat kecil, apakah dia pejabat, siapapun, kalau dia merasa mukmin, wajib mengikuti dan meneladani Rasul. Mana dasar hukumnya? Surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah. Mat, ngomong kowe mat, berkatalah kepada seluruh umatmu. In kuntum tuhibbunallah, kalau kamu benar-benar ingin mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku Nabi. Ini ayat silakan dianalisis. 2 variabel yang terikat. Seberapa jauh kamu dicintai Allah sangat ditentukan seberapa jauh kamu mengikuti Nabi. Semakin kita banyak mengikuti Nabi, semakin banyak Allah mencintai kita. Semakin sedikit mengikuti Nabi, semakin sedikit cintanya Allah kepada kita. Kan itu dalam teori ilmu statistik, ilmu metodologi. Variabel bebas dan terikat. Yuhibbukumullah. Jadi ngikutin Nabi fattabi'uni. Dan bukan hanya Allah mencintai, ngasih bonus. Kita ngikuti Nabi, mendapat cinta Allah kepada kita, Allah kasih bonus, wa yaghfir lakum dunubakum. Allah ngasih pengampunan dosamu, berapapun dosamu diampuni. Kenapa? Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Termasuk Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Saya pikir ini sudah sering didengar dalam setiap kesempatan. Pribadi yang baik ada keteladanan. Yang keenam, mengagungkan dan mencintai. Mengagungkan Nabi, mencintai Nabi. Kenapa kita harus mengagungkan dan mencintai Nabi? Karena kita mendapatkan bimbingan dari Nabi, mendapatkan petunjuk dari Nabi, mendapatkan peringatan dari Nabi, sehingga dengan ikut semuanya kita teguh dalam beriman, teguh dalam berislam. Ini loh surah Al-Fatah ayat 89. Inna arsalnaka, saya mengutusmu hai Muhammad ini supaya pertama syahidan, kamu siap menjadi saksi, saksi kepada seluruh umatmu, bahwa umatmu ini yang baik, ini yang buruk, ini yang ikut, ini yang tidak. Sekaligus kamu bersaksi kepada pertanggungan jawabmu kepada umatmu.
Ya tadi munasabahnya tadi, harisun alaikum. Nabi ini selalu empati, merasakan penderitaan dan ingin kita menjadi orang baik. Itu tugas Nabi, syahidan wa mubasyiran, memberi berita gembira. Maka Nabi memberikan petunjuk-petunjuk, peluang-peluang yang apabila diikuti membawa kebahagiaan. Wa naziran, memberikan peringatan, kamu jangan begini, kalau begini nanti akibatnya begitu. Ini kan jelas Nabi dalam kehidupan selama periode Mekah setelah menjadi Rasul 13 tahun, pindah ke Madinah 10 tahun, total jenderal 23 tahun ini Rasulullah tidak pernah berhenti memberikan basyiran wa naziran. Mubasyiran wa naziran, kedua-duanya diberikan supaya kita selamat. Itu sudah dilakukan Nabi, maka kita harus mencintai Nabi, bersyukur, dan kita berterima kasih. Kemudian kita sendiri semakin cinta, semakin komitmen kepada Nabi. Kan itu Pak, gitu. Nah, tadi kan nampak masih banyak. Saya hanya berikan stimulus dengan pendekatan yang praktis. Apa kewajibannya? Nih. Dasarnya apa? Entu. Kewajibannya apa? Nih. Dasarnya apa? Entu. Sudah ada 6 secara praktisnya. 7, 8, 9 monggo. Saya serahkan sepenuhnya kepada Bapak Ibu untuk menindaklanjuti. Penutup dalam kesempatan ini Pak, munasabah dengan materi bulan lalu, apa benar kalau Nabi punya kehebatan, kita kewajibannya begini supaya kita ini menjadi koneksitas. Lawang bis aja sekarang ada connection. Ini bis Pak, itu di kompleks saya di Cendana Residen itu ada bis warna kunyit putih, koneksitas antara Jabodetabek. Sekarang banyak bis yang sifatnya connecting karena ada penyambungan rute. Itu baru kemampuan manusia. Nabi itu mampu mengkoneksitaskan beberapa pihak dengan sesama muslim, dengan non muslim, beberapa suku, beberapa daerah, seluruh dunia. Kehebatan Nabi itu Pak, mampu membuat connection. Lah kok kita punya Nabi begitu kok enggak dianggap? Apa enggak terlalu Pak? Terlalu kita itu. Nih, mana? Memiliki sikap dan perilaku baik, santun, bijak, penuh kasih sayang, perhatian, empati, selalu berupaya untuk menghantarkan umatnya tetap menjadi orang soleh, bahagia, selamat di dunia dan di akhirat. Nah, dasarnya tadi di mukadimah sudah saya sampaikan. Surah At-Taubah ayat 128. Kejujuran dalam segala aspek kehidupan. Nabi selalu jujur kepada siapapun, selalu menepati janji, melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, selalu menjaga diri dari berbagai maksiat dan perbuatan dosa lainnya. Jadi perbedaannya pemimpin yang namanya Rasulullah dengan pemimpin masa kini. Pemimpin dalam lingkup yang kecil, lingkup yang sedang, bahkan makro, lingkup negara. Enggak level Pak. Lah dengan pemimpin di satu negara saja udah kayak begitu kok, berani macam-macam melawan perubahan. Nah dengan nabinya kok enggak mau, sungguh terlalu. Ya ini Rasulullah memberikan jaminan Pak. Kalau kamu ingin masuk surga, mau gua jamin masuk surga, kamu harus mau menjaminkan dirimu 6 hal. Pertama apa? Usduku idza haddastum, jujur kalau ngomong kamu. Wa aufu idza wa'atum, tepati kalau berjanji. Wa addu idza tumintum, laksanakan ketika diberi amanah. Wa guddu absarakum, pejamkan pandangan matamu dari maksiat. Wa kufu aidiakum, tahan tanganmu dari berbuat kezaliman. Wahfadu furuzakum, jaga dirimu dari berbuat zalim. Maka Rasulullah menjamin kita surga.
memiliki kemampuan untuk melakukan forecasting. Nabi ini hebat, Pak. Jadi orang sekarang yang teknologi udah kayak apa nggak level dengan Nabi. Nabi mampu melakukan prediksi, forecasting. Tepat apa yang akan terjadi mesti terjadi. Dan ini akurat untuk ratusan tahun ke depan. Coba kita lihat nih bahwa 14 abad yang lalu benar Rasulullah sudah ngomong, ya'ti 'alan nasi zamanun, pada satu saatnya nanti akan tiba, la tutaqul ma'isyatu illa bil maksiyah. Orang mencari penghidupan itu pada melakukan cara maksiat. Mencari penghidupan dicapai dengan maksiat. Maksiat itu melanggar aturan. Sekarang kan sudah terjadi, Pak. Mereka sudah jadi menteri. Hartanya sudah enggak kehitung lah. Tapi masih juga nyolong. Coba yang baru saja Menteri Perikanan dan Kelautan. Apakah uangnya miskin, Pak? Dari bapak-bapak enggak tahu saya. Banyakan mana kira-kira uangnya? Kalau saya Pak Rahmat insya Allah enggak ada sekuku hitamnya menteri itu. Tapi kan masih korupsi terus kan? Coba cari Pak itu. Justru mereka ini karena rakus. Kenapa? Maksiat, melanggar. Itu sudah dikatakan Nabi 14 abad yang silam. Nah itu. Maka kamu harus lari kemana? Kepada Allah dan Rasulnya. Dan lain-lain. Terima kasih. Ini sekedar untuk mereview sehingga kita kembali untuk melaksanakan kewajiban kita kepada Rasul supaya civil effect dapat kembali kepada kita semuanya. Wallahu a'lam, Allah lah yang paling tahu. Wa ilmuhu atam, ilmunya paling sempurna. Wala ilmalana illa ma'alam, tidak ada ilmu sedikit pun bagi kita selain ilmu yang Allah ajarkan kepada kita. Terima kasih. Baik, begitu Pak Ustadz Rahmat, pemateri utama dari saya. Terima kasih kepada kita, Dr. Mau ada pertanyaan? Baik, tidak ada Ustaz. Mari kita akhiri dengan memohon kepada Allah. Pertama, mudah-mudahan seluruh di kita, keluarga kita, bangsa Indonesia diamankan dan diselamatkan oleh Allah dari bahaya penyakit yang namanya COVID-19. COVID-19 salah satu ujian yang Allah berikan kepada manusia di dunia, termasuk di Indonesia, yang kita belum tahu kapan akan Allah angkat. Dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 10 bulan Pak. Manusia belum menemukan diagnosa yang tepat. Masih dalam namanya mencari-cari. Karena semuanya ini dari Allah, penyakit dari Allah, obat pun juga dari Allah. Maka kita berdoa mudah-mudahan virus corona atau COVID-19 segera diangkat oleh Allah sehingga masyarakat Indonesia selamat, sihat kembali untuk selalu beriman, bertakwa kepada Allah sehingga negara kita menjadi negara yang makmur dalam keadilan, adil dalam kemakmuran. Kita selalu konsisten istiqomah mengikuti Allah dan Rasulnya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sejati. Sebab itu mari kita membaca suratul Fatihah ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika minal barosi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna nas'alukal afiyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka dawamal afiyah wa nas'aluka syukra 'alal afiyah wa nas'alukal ghina 'anil nas. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.